Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Salafuddin. Kali ini kita masih membahas bab kinematika gerak ya. Kemarin di video pertama kita sudah membahas gerak lurus. Nah, di part 2 ini kita akan membahas gerak vertikal. Apa itu gerak vertikal? Gerak vertikal ya gerak yang arahnya vertikal. Nah, nanti ada 3 kemungkinan geraknya. Pertama adalah gerak vertikal ke atas ya. Terus gerak vertikal ke bawah, dan yang terakhir adalah jatuh bebas. Nah, apa itu jatuh bebas? Ini jatuh bebas itu adalah benda dijatuhkan dari suatu ketinggian dengan tanpa kecepatan awal. Jadi di sini yang dimaksud jatuh bebas itu kecepatan awalnya adalah 0. Jadi dilepas ya, dilepas biar jatuh itu. Itu namanya jatuh bebas. Nah, dari ketiga jenis gerak ini ada satu kesamaan. Ya. Apa itu satu kesamaannya? Yang pertama adalah sama-sama ada percepatan gravitasi. Nah, ini perlu kalian pahami ya. Jadi gerak vertikal itu ada percepatan gravitasi, simbolnya G, yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasanya di soal dituliskan 10 meter per sekon kuadrat ya, untuk mempermudah perhitungan. Nah, arahnya ini kemana? Arahnya ke bawah. Ke bawah atau menuju bumi ya, menuju tanah. Ini ada percepatan gravitasi. Nah, persamaan yang kedua adalah, coba kalian perhatikan di sini, ada yang namanya percepatan ya. Kemarin kalau kalian masih ingat di video sebelumnya, kalau ada percepatan itu disebut GLB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak vertikal itu sebenarnya gerak GLBB. Jadi rumus-rumus di GLBB juga berlaku di gerak vertikal. Kita review lagi rumus-rumus yang ada di gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah S sama dengan S0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat ya. Yang kedua, V sama dengan V0 plus A kali T. Nah, ini yang ketiga ada kemarin V kuadrat V0 kuadrat plus 2 kali A kali delta S ya. Nah, ini kalian bisa hafalkan ya, untuk mempermudah nanti saat mengerjakan soal di gerak vertikal. Oke, jadi sebenarnya gerak vertikal ini tadi ya kita kerjakan saja dengan GLBB, tapi saya akan jelaskan satu persatu mulai dari gerak ke atas. Ya, gerak ke atas itu kalau saya gambarkan ilustrasinya, sebuah benda dilempar ke atas ya. Dilempar ke atas, kemudian nanti dia akan mencapai titik tinggi, ketinggian maksimum, kemudian jatuh lagi. Nah, ini. Tapi yang dimaksud gerak ke atas itu adalah ini saat dia bergerak naik ke atas sampai titik tertinggi atau titik maksimum. Jadi di sini ini yang disebut adalah H maksimum ya. Apa yang terjadi di H max? Yang terjadi di H maksimum itu adalah kecepatannya adalah 0 ya. Benda dilempar ke atas, di titik maksimumnya kecepatannya menjadi 0. Nah, biasanya di gerak vertikal ke atas ya hubungannya soal-soalnya tentang tinggi maksimum ya. Jadi saya tulis di sini untuk mencari tinggi maksimum H max. Kita lihat di GLBB ini tadi. Nah, kita bisa gunakan yang ini. Rumus ketiga ini, V kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Coba saya tuliskan lagi ya di sini. V kuadrat V0 kuadrat plus 2A delta S. Nah, ini tapi kita harus hati-hati. Kita ambil acuannya sebenarnya bebas ya. Ini misalkan saya ambil acuan arah ke atas itu adalah positif. Jadi kalau ke bawah itu negatif ya. Ini bebas, bisa kalian balik. Tapi untuk mempermudah, karena dia geraknya ke atas, maka ke atas positif. Alhasil percepatan gravitasinya, kan gravitasi tadi ke bawah ya, berarti percepatannya itu negatif gravitasi min G. Bisa dipahami? Jadi kita bisa tulis di sini
Di Hmax tadi apa yang terjadi? Di Hmax itu V-nya 0. V awalnya tetap V0. Nah, ini A-nya saya ganti min G. Jadi ini min 2G. Delta S. Delta S itu perubahan atau perpindahan. Perpindahannya kalau di soal ini biasanya ini ya. Ini disebut adalah H tingginya. Nah, ini H. Nah, jadi V0 kuadrat sama dengan 2G H maksimum ini. Nah, ini nggak usah kalian hafalkan ya. Nanti takutnya malah kebanyakan rumus. Pokoknya intinya kalian ingat saja GLBB tadi ya. Yang ini yang kalian ingat nih, ini. Tapi kalau ini mau dihafalkan ya silahkan, lebih bagus. Ini. Oke. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Yang tadi berarti ada benda dari suatu ketinggian ya, dijatuhkan dengan kecepatan mula-mula V0 misalkan ini V0. Nah, nanti dia akan turun ke bawah terus. Nah, ini sama. Nanti yang berlaku adalah misalkan ya, mau pakai rumus yang mana ini, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. Nah, ini acuannya bebas. Kalau kalian ambil acuan ke bawah itu adalah positif ya, berarti yang ke atas itu negatif. Padahal kalian ingat gravitasinya kemana? Gravitasinya ke bawah, berarti percepatannya positif ya. Jadi di sini V kuadrat sama dengan V0 kuadrat positif 2G kali delta S, H, jarak yang dia tempuh. Nah, ini gerak vertikal ke bawah. Terus satu lagi yang terakhir adalah tadi gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu tadi benda tanpa kecepatan awal. Jadi ini V awalnya 0, tiba-tiba dia nanti jatuh sampai misalkan di sini, sampai di sini. Nah, ini lintasan yang ditempuh H misalkan. Ya, ini misalkan benda jatuhkan dari ketinggian H. Nah, ini di tanah misalkan. Gitu. Kita bisa pakai rumus yang tadi GLBB, bebas ya, semua rumus GLBB di sini berlaku semua. Ini tiga-tiganya berlaku. Ini saya contohkan yang rumus ketiga. V kuadrat V0 kuadrat plus 2A delta S. Coba kalian lihat di sini. Ini sama kayak gerak ke bawah ya. Jadi percepatannya adalah positif G ya, karena ya, kita anggap aja ke bawah itu positif. Yang searah gerakan kita anggap positif. Jadi percepatannya G, dipercepat. Nah, ini jadi persamaan jadi apa? V kuadrat sama dengan kecepatan awalnya kan kalau gerak jatuh bebas 0. Jadi ini nilainya 0. Jadi ini menjadi 2G. Nah, ini H. Nah, ini makanya kalau di buku langsung untuk gerak jatuh bebas, kecepatan di tanahnya saat dia jatuh mencapai tanah adalah akar 2GH. Ini mau dihafalkan silakan, tapi tidak wajib ya. Pokoknya rumus yang di GLBB itu berlaku semua. Nah, ini akar 2GH. Nah, ada satu lagi biasanya yang ditanyakan itu adalah waktu jatuh bebasnya. Nah, waktunya kapan? Nah, ini kalian bisa gunakan persamaan yang ini ya, V0 plus AT. Nah, kita bisa gunakan persamaan yang ini ya. Ya, V sama dengan V0 plus
A kali T. Nah, ingat V-nya tadi sudah ketemu. Akar 2GH ya. Akar 2GH sama dengan V awalnya. Jatuh bebas tadi awalnya apa? 0. Jadi ini langsung aja yang A-nya gravitasi kali T. Nah, ini kalau kita kuadratkan jadinya 2GH sama dengan G kuadrat T. Saya sederhanakan, dicoret G-nya. Jadinya T sama dengan 2H. Ini T kuadrat, maaf ya. T kuadrat 2H per G. Atau kalau saya bikin sederhana, T sama dengan akar 2H per G. Nah, ini juga sering kita pakai ya nanti ya. Nah, itu tadi ketiga jenis gerak vertikal. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya bisa kita kerjakan dengan rumus GLBB. Nah, ini saya mau kasih tambahan saja. Grafik gerak vertikal, kan kemarin saya membahas tentang grafik gerak ya. Ini juga gerak vertikal, juga ada grafiknya. Mungkin ada satu soal, nanti suatu saat soal itu malah lebih mudah dikerjakan dengan grafik. Nah, grafik gerak vertikal itu sama seperti grafik gerak biasa. Misalkan kita gambarkan di sini, ya maaf, ini V, ini T. Nah, coba kalian perhatikan di sini, saat benda itu dilempar ke atas, dia itu diperlambat ya, terus kemudian turun ya. Jadi kecepatan di gerak vertikal itu selalu berkurang terus ya, berkurang terus. Jadi kalau kita bikin grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya turun. Jadi di sini ini kecepatan awal, misalkan kecepatan awalnya berapa? Misalkan kecepatannya 40 meter per sekon misalkan. Ini meter per sekon. Nah, kalian lihat, kalau kalian ingat kemarin, kalau ada grafik V terhadap T, kita mau cari A atau percepatan. A itu kan pembagian. Nah, kalau pembagian gradien ya, gradien. Jadi gradien itu apa? Tingginya dibagi mendatarnya. Nah, kalau di gerak vertikal itu gradiennya kan tadi sekitar 10, tapi negatif ya, ke bawah. Diperlambat, selalu berkurang terus. 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini artinya apa? Artinya perbandingan tinggi dan mendatar selalu 10 banding 1 ya. Tingginya, misalkan kalau tingginya 10 berarti mendatarnya pasti 1. Jadi kalau ada soal nanti kok di sini 40, di sini pasti 4 seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat lagi di sini, ini kecepatan mula-mula 40 berkurang terus sampai kecepatannya menjadi 0. Di sini kan 0 kecepatannya. Terus nanti di sini sampai min 40 ini di sini. Ini berarti berapa? 8 detik ya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Jadi nanti kalau disuruh mencari tingginya, lah ini tinggi maksimum itu kan ya, ini di titik ini ini H maksimum. Kenapa H maksimum? Karena terjadi saat kecepatannya 0 ya. Saat kecepatannya 0 itu artinya H maksimum. Kemudian sampai ini berarti 2 kali lipatnya waktu tinggi maksimum ini yang dinamakan ini saat mencapai tanah lagi ya, karena waktu untuk mencapai ke atas dan ke bawah pasti sama. Nih, coba kita terapkan di soal-soal ya. Oh ya, ini maaf ya, tadi kalau luasnya ini berarti ini adalah tingginya, ini H maksimum. Ini juga sama, luas tingginya. Nah,
Ini contohnya soal UN tahun 2013 ya. Sebuah benda 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk mencapai tanah? Nah, ini jatuh bebas ya. Jatuh bebas kalau mau pakai rumus cepat bisa ya. Ini bisa pakai apa tadi yang ditanyakan, waktu. Apa? Waktu ya. Nah, ini kalau waktu akar 2H per G ini langsung bisa kita pakai ini ya. Atau kalian ingat dua rumusnya aja, V akar 2GH atau T akar 2H per G. Jadi kalau ini langsung kita kerjakan ketemu ya. T akar 2H per G. Akar 2 kali tingginya. Mana? Tingginya berapa? 20 dibagi 10. 2 detik ya, ketemu ya. Simple ya. Nah, lanjut. UN tahun 2013. Dari puncak sebuah menara tinggi 45 meter dijatuhkan sebuah batu. Nah, tanpa kecepatan awal di sini. Berarti jatuh bebas lagi. Tapi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kecepatan batu ya. Rumus yang satunya berarti. Yang apa? Yang V 2G H akar 2GH sama dengan akar 2 kali 10, tingginya tadi 45 ya. Ini 45 kali 2 90, berarti 900. Akar 900 30 meter per sekon. Udah ya, gampang ya. Gerak vertikal itu gampang, jangan dibikin pusing. Lanjut. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10, maka ketinggian maksimum, tinggi maksimum ya, tinggi maksimum. Coba kita lihat di sini gerak ke atas tadi. Nah, ini kalau tinggi maksimum ini V0 kuadratnya 2GH. Jadi ini sebenarnya mirip dengan jatuh bebas ya, cuman kebalik aja. Kalau jatuh bebas itu dari sini ke sini, kalau gerak sampai tinggi maksimum dari bawah ke atas. Tapi kalau ini mau ditulis ya ini sama aja, V0 akar 2GH maksimum. Mirip ya yang tadi ya, yang ini ya. Nah, ini yang ini ya, mirip ya. Jadi kita bisa tulis langsung di sini V0 kuadrat, atau tadi ditanyakan apa tadi? Tinggi maksimum ya. Bener ya, V0 kuadrat 2GH maksimum ya. V0 atau berapa tadi V0-nya? 10 kuadrat atau 10 kali 10 sama dengan 2 kali 10 kali H maksimum. Coret 10-nya tuh. Yang 2 ini 5, udah selesai ketemu 5. Nah, itu. Nih, ada soal lagi. Sebuah batu dilempar ke atas dengan kelajuan 40 meter per sekon. Nah, ini yang saya tadi gambarkan. Pertanyaannya, setelah 6 detik kondisi batunya itu naik atau tepat berada di puncak, atau bergerak turun, atau tempat menyentuh tanah, atau sudah jatuh di tanah. Nah, ini nggak usah kalian hitung juga bisa ya tadi ya. Kalian bikin grafik aja, oret-oretan seperti ini. Nah, gini. Mana nanti ini V terhadap T, terus gambar gerak jatuh bebas tadi gimana? Selalu turun ke bawah gini ya. Dengan gradiennya, ingat, dengan gradiennya harus min 10. Minus itu artinya ke bawah ya. Kalau kalian pelajari matematika, minus itu artinya ke bawah. Gradiennya 10. Di sini kecepatan awal 40. Berarti di sini pasti 4 detik ya, karena perbandingannya adalah 10 banding 1, pasti itu. Berarti di sini 8 detik. Nah, ini saat kecepatannya 0. Ini kan kecepatan 0 nih. Saat kecepatan 0 ini yang dinamakan H maksimum. Berarti ini naik, terus ini sampai di tanah. Ini apa?
turun. Jadi jelas ya jawabannya apa? Yang ditanyakan adalah 6 detik, berarti di tengah-tengah sini. Berarti dia kondisinya bergerak turun. Dah selesai. Nah, itu tentang gerak vertikal. Ya, soal-soalnya nanti kalian coba-coba sendiri. Intinya pakai GLBB semua bisa dikerjakan gerak vertikal. Oke. Cukup segini saja, nanti kita lanjut di video berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.